Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, dan kita juga mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada umat manusia Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau, dan juga mengajarkan kepada umat manusia jalan yang lurus, memberikan petunjuk, hidayah, sehingga manusia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita. Ayat selanjutnya dari Quran Surah Al-An'am. Silakan dibaca. Zam. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Katakanlah, hai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri pada Tuhan seluruh alam. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Katakanlah, hai Muhammad, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan umat manusia. Setelah sebelumnya ayatnya yang menjelaskan tentang apa? Orang yang terjerumus karena menjadikan agama sebagai bahan mainan dan olok-olok. Mereka tersesat dan tertipu oleh dunia. Dan orang-orang seperti itu diperintahkan untuk diingatkan. Karena kalau tidak mau diingatkan, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, mereka mau tebus dengan apapun, tidak bisa diterima. Dan mereka akan diberikan minuman dari api neraka dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka itu ingkar kepada Allah. Nah, ayat setelahnya Allah mengatakan dan memerintahkan kepada Nabi
hai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah saya mau seperti kalian? Ya. Jadi kalau orang yang berakal, ya, tentu dia tidak ingin tersesat. Ya. Maka disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, amarahullahu subhanahu bi an yaqula lahum hadhil maqalah. Ya. Wal istifhamu lit tawbih. Ay kaifa nad'u min dunillahi asnaman la tanfa'una biwajhin min wujuhin naf' in aradna minha naf'an wa la nakhsha darraha biwajhin minal wujuh wa man kana hakadha fala yastahiqqul ibadah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan perkataan ini kepada orang-orang musyrikin yang tersesat itu. Ya. Orang-orang musyrik yang kafir, yang tersesat, yang menjadikan agama sebagai bahan candaan, agama sebagai bahan mainan dan olok-olok, dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka. Apa yang harus dikatakan? Anad'u. Apakah kami akan meminta, menyembah? Ya. Karena berdoa itu dalam syariat artinya juga menyembah, ya, beribadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wal istifham lit taubih. Jadi ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, ya, untuk berdiskusi dengan mereka, mengajukan sebuah pertanyaan. Ya. Jadi salah satu cara diskusi itu kan mengajukan pertanyaan. Ya. Dan ketika kita diskusi atau berdebat, kita bertanya kepada lawan debat kita, nah, itu salah satu tujuannya untuk taubih. Ya. Lit taubih. Taubih itu artinya apa namanya? Mencela, ya. Mencela. Taubih. Qul anad'u. Apakah kami harus beribadah? Nah, maka di sini dijelaskan oleh Imam Syaukani, maksudnya kaifa nad'u min dunillahi asnaman. Bagaimana mungkin kami beribadah kepada berhala? Berhala itu apa? La tanfa'una biwajhin min wujuhin nafa' in aradna minha naf'an. Berhala itu tidak memberikan kepada kami manfaat apapun, dari sisi manapun. Kalau kami ingin mendapatkan manfaat dan minta kepada berhala, itu tidak mungkin dapat. Ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajak mereka ini menggunakan akalnya. Ya. Menggunakan akalnya. Bagaimana caranya kita minta kepada asnam, kepada berhala itu? Dia saja tidak bisa melindungi dirinya. Ya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya, dalam Al-Quran, ya, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu ya Ibrahim a anta fa'alta hadza bi alihatina? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, jadi Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami?" Nabi Ibrahim bilang,
Itu yang paling besar yang bikin. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum. Coba tanya sama mereka. In kanu yantiqun. Kalau mereka bisa bicara, coba tanya. Ya. Dia Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berdebat dengan orang-orang penyembah berhala itu. Sama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, Allah memerintahkan beliau untuk mengajak orang penyembah berhala itu berpikir, apakah kita beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat? Ya. Kalau Nabi Ibrahim dengan cara nyata dia hancurkan berhala, dia tinggalkan satu. Baru dia bilang sama orang-orang itu, coba kamu tanya itu yang paling besar itu. Kayaknya dia yang bikin, dia menghancurkan teman-temannya. Kalau kalian tanya dia dan kalau kalian tanya mereka dan mereka bisa bicara, kalian akan mendapatkan jawabannya. Ya, tapi kan tidak bisa bicara, namanya berhala. Ya. Jadi tidak bisa berbicara dan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ya. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ya. Dan mereka pun sebenarnya sadar ketika dikatakan begitu oleh Ibrahim, mereka sadar, iya betul. Kenapa kita sembah ini barang-barang? Kalau dia memang pantas disembah, ya tentu dia bisa menjaga dirinya sendiri. Sedangkan dirinya sendiri dia tidak bisa jaga. Bagaimana dia menjaga kita? Tidak bisa melindungi dirinya. Bagaimana dia melindungi kita? Ya. Ketika mereka berpikir begitu, berpikir lurus, mereka mendapatkan pelajaran. Tapi apa? Kekufuran sudah menguasai mereka. Ya. Sehingga yang benar itu menjadi salah. Yang salah menjadi benar. Nah, itulah yang disebut dengan ayat sebelumnya. Orang-orang yang ubsilu itu. Ya. Orang yang terjerumus itu. Sudah terjerumus, tidak bisa lagi mengangkat dirinya. Walaupun dia tahu, sudah jatuh saya ini. Bagaimana cara mengangkat diri? Sudah tidak bisa lagi. Kalau sudah sampai di dasar itu sudah susah untuk bangkit kembali. Ya. Nah, itulah kerugiannya orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan diingatkan tidak mau ingat. Ya, maka mereka itulah orang yang sudah dikunci dia punya hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengarannya, Allah kunci penglihatannya. Jadi sudah tidak berfungsi lagi itu. Untuk mendapatkan hidayah itu sudah tidak berfungsi. Dan itulah penderitaan yang sangat besar. Penderitaan yang paling besar adalah ketika hati seseorang tidak bisa ditembus oleh hidayah. Ya. Lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Itu hati yang keras. Tidak bisa disentuh oleh petunjuk. Tidak bisa ditembus oleh petunjuk. Lebih keras daripada batu, kata Allah Azza wa Jalla. Karena kalau batu itu masih memungkinkan untuk ditembus oleh air. Ya. Tapi kalau hati manusia yang sudah keras, yang sudah mati, dalam bahasa Ibnu Qayyim itu qalbun mayyit, ya. Hati yang mati, nah itu sudah tidak ada harapan lagi. Ya. Dikasih bagaimanapun dia punya logika apa semua sudah tidak bisa. Ya. Walaupun mereka tahu la yanfa'una wa la yaduruna, itu tidak bisa berikan manfaat dan
wala yadurruna, dan kita juga tidak takut sebenarnya. Ya. Wala nakhsha dhurruha biwajhin minal wujuh. Dan kita tidak takut. Coba kalau lewat berhala, ada orang takut sama berhala? Ya. Tidak takut. Kenapa? Kasih banting begitu dia tidak melawan. Ya. Kau mau banting, kau mau simpan di got, kau mau simpan di mana, dia tidak melawan dia. Kenapa takut kepada begitu berhala? Patung, apapun bentuknya. Mau dari kayu, mau dari batu, mau dari apa, ya. Mau dari pohon, macam-macam. Ya. Seperti kisah sahabat siapa ya? Siapa lagi kisah sahabat itu? Siapa sahabat anak-anak Ansor, kaum Ansor? Nah, sudah lupa lagi kisahnya. Siapa yang meletakkan berhala di comberan itu? Siapa namanya? Siapa? Tidak dicatat. Berhalanya siapa? Berhalanya Abu? Astaga. Tidak ada yang ingat. Ya. Ya simpan di comberan, diambil lagi. Orang tuannya ambil. Anak-anak Ansor yang simpan di comberan. Ya, di tempat yang kotor. Diambil lagi oleh tuannya, dia bersihkan, dia cuci lagi, dia kasih parfum, disimpan lagi di tempatnya. Dia sembah lagi. Habis itu anak-anak itu keesokan harinya, pada malam hari mereka ambil lagi itu berhala itu. Sampai beberapa kali. Sampai tiga kali. Kemudian dia bosan. Ya. Bilang, kenapa ini patung ini tidak bisa melindungi dirinya? Akhirnya dia kasih pedang. Dia ambil dulu dari comberan, dia bersihkan, dia kasih wangi-wangian, dia simpan di tempatnya. Baru dia kasih pedang terhunus. Ini, kamu pegang ini pedang terhunus ini. Kalau kamu bisa melindungi dirimu sendiri, ya, pakai ini pedang. Kalau tidak bisa, berarti kau bukan Tuhan. Siapa itu? Tidak ada yang tahu. Azam. Akhirnya, terakhir, diambil juga itu berhala sama anak-anak. Pedangnya disingkirkan, dibuang ulang. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Dia bilang, kalau begitu kau bukan Tuhan. Kamu tidak bisa lindungi dirimu sendiri. Siapa? Siapa Fawaz? Dari mana tadi? Cari di buku, baru dapat. Tidak dapat? Kenapa tidak dapat? Astaga. Baik. Kita lanjut. Karena tidak dapat, kita lanjut saja. Ya. Nah, itu gambarannya. Kemudian Allah berfirman, "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadur wa nuraddu 'ala a'qabina." Dan kami dikembalikan ke belakang. Ba'da idh hadanallah. Dan apakah kami kembali ke belakang? Maksudnya setelah kita dapat hidayah Islam, apakah kami kembali ke belakang jadi syirik lagi? Ya. Tentu tidak.
Bimakna kaifa nad'u man kana kadzalika wa narji'u ila dhalalah allati akhrajana Allahu minha. Qala Abu Ubaidah yuqalu liman rudda an hajati wa lam yadhfar biha qad rudda ala aqibaihi. Ya. Jadi maknanya bagaimana mungkin kita beribadah kepada berhala itu? Ya, setelah kita dikasih oleh Allah hidayah. Allah keluarkan kita dari kesyirikan, dari kegelapan. Apakah kita kembali kepada kegelapan? Tentu tidak. Ya kan? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka, dia Allah mengeluarkan mereka orang beriman minadh-dhulumati dari dhulumat, kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Jadi ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu artinya Allah mengangkat dia dari kegelapan-kegelapan. Al-dhulumat disebutkan dengan bentuk jamak. Ya. Para ulama mengatakan kenapa dhulumat dipakai jamak, an-nur bentuknya tunggal. Dhulumat digunakan kata jamak, sedangkan nur menggunakan bentuk tunggal. Para ulama mengatakan itu menunjukkan bahwa dhulumat, kekufuran itu banyak bentuknya. Kesesatan itu banyak bentuknya, banyak macamnya, banyak variasinya. Ya. Sedangkan an-nur bentuknya tunggal. Kenapa bentuknya tunggal? Karena cahaya itu hanya yang berasal dari Allah itu saja. Ya. Cuma satu itu. Islam itu saja nur. Ya. Cuma Islam itulah nur. Yang lainnya dhulumat. Ya. Jadi kekufuran itu bentuknya banyak. Penyembah berhala itu bentuknya banyak. Ya. Ada menyembah berhala yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari makhluk halus, ada yang matahari, ada yang bulan, ada yang bintang, ada yang angin dan sebagainya. Ya. Jadi bentuknya banyak. Ada juga yang tidak menyembah apa-apa, orang ateis. Itu kekufuran itu bentuknya banyak. Ya. Tapi an-nur, cahaya, itu cuma satu saja, yaitu Islam. Ya. Makanya Allah mengatakan, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Ya. Itu menunjukkan bahwa hidayah Allah itu, Islam itulah yang menjadi hidayah Allah satu-satunya. Ya, makanya kita mengatakan diajari oleh Allah Azza wa Jalla, wa nuraddu ala aqabina. Apakah kita harus kembali ke belakang? Ya, setelah kita dapat hidayah. Apakah harus kembali ke belakang? Kembali ke belakang maksudnya kembali kepada kekufuran. Ya, tentu tidak boleh. Ya. Dan orang yang kembali kepada kekufuran setelah dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, itulah orang yang paling bodoh. Ya, orang yang paling bodoh. Sudah dapat hidayah, sudah diberi petunjuk, tapi masih kembali lagi pada kekufuran. Dia sudah dapat cahaya, kembali kepada kegelapan. Nah itu bagaimanapun tidak bisa dibenarkan. Secara nyata misalnya kita dari tempat yang gelap kemudian pergi ke tempat yang terang. Dan tidak ada orang yang di tempat yang terang mungkin mau kembali kepada yang gelap. Begitu kembali kepada yang gelap menderita dia. Sama seperti kita sudah terbiasa dengan lampu yang terang. Ya. Contoh sederhananya, kita sudah terbiasa dengan lampu yang terang. Ya. Tiba-tiba pergi di tempat yang gelap, rasanya tidak enak sekali. Ya.
Rasanya tidak? Tidak enak. Ya tiba-tiba mati lampu. Ayo kita merasa, menderita. Nah begitulah ibaratnya kalau orang sudah diberikan hidayah Allah Azza wa Jalla, kemudian dia memilih untuk kembali ke tempat yang zulumat, kepada kekufuran, dia pasti menderita. Ya, menderita. Makanya kita harus mempertahankan petunjuk yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kembali kepada kekufuran. Waliyadzubillahi min dzalik. Kalladzi istahwathu syayatinu fil ardi. Ya. Sebagaimana orang yang disesatkan oleh syaitan-syaitan di muka bumi. Hayran. Istahwathu syayatinu fil ardi hayran. Dia jadi bingung. Hayran itu artinya ta'ih. Ta'ih itu bingung. Dia tidak bisa menentukan sikap. Ya. Jadi orang yang mengikuti setan itu tidak bisa menentukan sikap dia. Tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Sehingga dia dikendalikan oleh setan. Ya. Dia tidak pakai akalnya. Itulah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mereka punya penglihatan, tapi mereka tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa menggunakan pendengarannya itu untuk mendengarkan yang benar, mana yang salah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Orang seperti itu matanya melihat secara zahir, tidak buta, tapi hatinya buta. Ya. Walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Hati-hati yang ada dalam dadanya itu tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan. Kenapa? Karena itu hayran, bingung dia. Ya. Dilanda oleh kebingungan. Hayran. Hala kaunihi mutahayyiran ta'ihan la yadri kaifa yasna'. Wal hayran huwa alladhi la yahtadi li jihatin. Dalam keadaan dia mutahayyir, bingung. Ta'ihan. Ta'ihan itu tak putar-putar bahasa kita. Ya. Tidak bisa tidak bisa mendapatkan jalan yang terang atau tidak bisa mendapatkan solusi. Bahasa gampangnya bingung 7 keliling, pusing 7 keliling, ya. Istilahnya. Pusing 7 keliling. 7 kali keliling tidak dapat dia punya obat. Ya. Pusing terus. Ya, itu disebut ta'ih. Ya, sebagaimana umatnya Nabi Musa dulu, Allah mengatakan yatihuna fil ardi ya arba'ina sana. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Ya, terbalik. Karena mereka tidak mau ikut petunjuk Nabi Musa, akhirnya Allah azab mereka di dunia. Bagaimana caranya Allah mengazab mereka? Yatihun. Bingung mereka. Disebutkan dalam kitab tafsir, mereka itu cuma putar-putar di situ saja selama 40 tahun. Ya, sampai sebagian besar akhirnya mati. Mati kebingungan. Ya. Mau pergi ke utara, kembali lagi ke situ. Mereka mau pergi ke tempat yang lain, kembali lagi ke tempat mereka itu. Ketika Nabi Musa mengatakan dalam ayat Allah berfirman, udkhul arda allati kataballahu lakum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya. Apa ayatnya? Ya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
Mereka tidak mau masuk karena apa? Karena di dalamnya ada ada raja yang katanya zalim. Mereka tidak mau jadi korban. Dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, firman Allah Azza wa Jalla, qalu apa? Yang ayat setelahnya. Qalu ya Musa, fakhruj anta fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Terus? Qalu fakhruj. Qalu fadhhab anta wa rabbuka fa inna hahuna qa'idun. Apa? Siapa yang hafal? Pelan. Fakhruj anta wa rabbuka faqul fa inna hahuna qa'idun. Hilang semua ini ayat. Apa? Tidak ada haram alaihim. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi. Azam. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi. Lanjutannya? Astagfirullah. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Jadi negeri itu diharamkan oleh Allah untuk mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka bingung di muka bumi. Surat apa itu? Al-Maidah. Mereka bingung di muka bumi. Jadi disebutkan oleh para ulama selama 40 tahun itu, ketika mereka mau keluar dari tempat mereka dikurung oleh Allah Azza wa Jalla itu, jadi dilokalisasi mereka punya tempat. Ketika mereka mau keluar dari situ, mereka pergi jauh, tapi tiba-tiba kembali lagi ke tempat yang asal mereka pergi itu. Jadi mereka tidak bisa keluar dari situ. Itu yang disebut dengan hayran, bingung, ya. Begitu juga orang yang disesatkan oleh setan ini, hayran, ya, mereka bingung, la yahtadi, ya, mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk, ya, la yahtadi li jihatin wa qad hara hayratan, ya. Jadi mereka diberikan petunjuk sudah tidak bisa mempan itu petunjuk. Naudzubillahi min dzalik. Lahu ashabun yad'unahu ilal hudatina. Mereka ada temannya yang mengajak mereka untuk mendapatkan petunjuk ilal hudatina. Ya, tapi mereka tidak bisa. Ya, disebutkan sini, ya, lau ashabun yad'unahu ilal hudatina, ay lahu rafaqatun yad'unahu ilal huda, yaquluna lahu i'tina, fala yujibuhum wa la yahtadi bihadihim. Ya. Jadi orang yang bingung itu, yang paling menderita adalah ketika ada orang yang datang memberikan petunjuk kepada mereka, tapi mereka tidak bisa paham itu petunjuk. Itu orang yang sudah memang tersesat sekali. Kalau tersesat baru tidak ada orang yang berikan petunjuk, itu berarti sesat sendiri. Ya. Tapi ini kata Allah Azza wa Jalla, orang yang tersesat dalam ayat ini dimaksudkan orang yang kembali kepada kekufuran itu
Seperti orang yang tersesat di satu jalan, kemudian ada orang yang kasih tunjuk dia punya jalan, bilang ikut sini. Dia tidak bisa. Ada orang yang bilang, kamu mau keluar dari situ? Iya, ikut sini, ikut sama saya. Dia tidak bisa ikut. Ya, saking terjerumusnya dia, saking tersesatnya itu. Sampai ada orang kasih tunjuk, saya sudah tidak bisa. Ya. Lahu ashab. Dan yang kasih tunjuk ini siapa? Ashab. Teman-teman, banyak kasih tunjuk. Jadi dari sekian banyak orang yang kasih tunjuk sama dia jalan, dia tidak bisa mengikuti satupun. Kenapa? Saking bingungnya itu. DP otak sudah buntu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Otaknya sudah tidak bisa mencerna lagi, memang sudah blank. Ya. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda ina. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah itulah yang disebut dengan petunjuk. Agama Islam itu adalah petunjuk. Tapi orang yang sudah tertutup dan sudah bingung, sudah blank itu, ya walaupun seperti kata Allah dalam Al-Quran, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih petunjuk apapun, mau diajarkan bagaimanapun, pokoknya tidak bisa. Ya. La yu'minun, mereka tidak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah hati yang mati. Ya. Sudah tersesat sekali. Ibarat kalau jatuh di jurang itu sudah di dasar. Ya. Sudah di dasar sekali. Kita teriaki dari atas. Dia dengar kita orang punya suara, tapi dia tidak bisa naik sudah. Ya. Dia sudah tidak bisa naik karena sudah di dasar sudah. Sudah setengah mati. Bukan cuma setengah mati, so mati memang. Ya. So tidak bisa kemana-mana. Nah itu disebut hayran, orang yang bingung. Ya. Nah itu apakah kita mau seperti itu? Nah tentu tidak. Ya. Kita maunya kalau kita salah, dikasih tahu orang, nah kita dengar, nah kita dapat petunjuknya. Ya. Kalau ada orang yang ajar kita pahami. Dan kita ikuti itu yang benar. Nah itu namanya orang yang masih akalnya masih normal, masih lurus. Ya. Akal yang lurus itu ketika ada orang berikan petunjuk kebenaran, dia terima dan dia ikut. Itu berarti dia masih waras, bahasa kita masih waras. Ya. Tapi kalau ada orang yang sudah tersesat, dikasih tunjuk dia tidak mau. Dia bilang ini saya punya ini. Ya. Seperti ada kisah orang pergi naik haji. Baru-baru naik haji. Tersesat di Mekah. Ya. Putar-putar di Masjidil Haram tidak bisa keluar. Karena dia lihat pintunya sama-sama pintu ini. Ya. Tadi saya masuk lihat mana DP pintu sama semua. Dia pun dicari oleh teman-temannya. Mana itu orang tadi? Ya. Lama mencari baru baku dapat. Ya. Kenapa tersesat ya Pak? Bukan, ngoni yang tersesat dia bilang. Kita tidak tersesat, cuma jalan-jalan. Bilang kalian yang tersesat. Ya, saya tidak tersesat. Padahal satu rombongan sudah bacari sama dia. Tiada baku dapat. Di mana ini orang tua satu ini? Setelah baku dapat dia bilang, Tepa tersesat atau tidak? Dia bilang, saya tidak tersesat saya. Ya. Kalian yang tersesat. Orang yang bacari sama dia bilang, ngoni yang tersesat. Nah itu sama ini. Hayrana lahu ashabun yada'unahu ilal huda tina. Ya. Dia bingung, tersesat. Teman-temannya ajak ini jalan. Dia bilang, tidak tersesat saya. Kalian tersesat. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Qul inna hudallahi wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang mengajari kepada kita, ya. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla,
Maka kewajiban kita menjaga petunjuk tersebut. Jangan sampai kita tersesat kembali kepada kekufuran. Karena kalau sudah mendapatkan petunjuk kemudian kembali kepada kekufuran, itu lebih berat untuk kembali lagi. Jadi orang yang murtad dari Islam itu lebih susah diajak masuk Islam ulang daripada orang yang belum pernah masuk Islam, kufur. Orang yang kafir, musyrik dari lahir diajak masuk Islam, itu masih mungkin dia akan ikut. Tapi kalau orang kufur masuk Islam kemudian kufur ulang, itu susah dia diajak. Biar 100 orang yang ajak dia tidak. Seperti kisah orang-orang murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu. Bayangkan para sahabat yang ajak untuk masuk Islam ulang, tidak bisa. Sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Harbur Riddah. Memerangi orang-orang murtad. Orang-orang murtad, mereka masuk Islam pada zaman Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, mereka mengingkari kewajiban syariat. Diajak oleh sahabat, ingin disadarkan. Bayangkan yang menyadarkan mereka Abu Bakar As-Siddiq. Yang menyadarkan mereka para sahabat, Umar bin Khattab dan lain sebagainya, orang-orang yang soleh. Tapi tidak bermanfaat juga. Itulah disebut dengan hayrana lahu. Mereka sudah bingung. Walaupun dikasih tahu tidak mempan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau sudah begitu orang, maka walaupun dia masih berjalan di muka bumi, itu ibaratnya jasad yang jasad yang kehilangan ruh. Jadi dia sebenarnya sudah mati, tinggal badannya yang masih berjalan. Karena sudah tidak bisa berfungsi petunjuk yang diberikan kepadanya. Waliyadzubillahi min dzalik. Kita minta kepada Allah semoga kita tidak sampai seperti itu. Kita minta kepada Allah perlindungan dari semua tipu daya syaitan, godaan-godaan iblis, bujuk rayunya serta jebakan-jebakannya. Sekaligus kita minta kepada Allah diberikan taufik, diberikan petunjuk-petunjuk, dan diberikan kita akal yang waras, akal yang sehat, sehingga kita bisa memahami petunjuk-petunjuk Allah Azza wa Jalla melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terus berada dalam suasana yang terang benderang, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ayat yang kita baca pada malam hari ini. Quran Surah Al-An'am. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup karena sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.